yang tahu salah ataupun orang yang tahu salah dan mengakui kesalahan, karena satu dia tahu kesalahan, yang kedua tahu kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalina wa ala Muhammadin asrafil khalqi jam'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi biqadari 'azamatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita mohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita masing-masing, keluarga kita, karib kerabat kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk pendahulu-pendahulu kita yang mempunyai peran dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatin furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kifayah. Sehat Bapak Ibu jamaah subuh, alhamdulillah sehat. Sampai detik ini kita masih diberi inayah, dikarunia inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberi kemampuan untuk melaksanakan, menunaikan amanat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini mungkin sering didengung-dengungkan ketika Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Cuman kayak ini automatically. Sebenarnya ini ayat bukan ayat, statement Nabi. Ini harus kita uraikan dulu. Ini apakah untuk jama'i atau apakah untuk personal? Karena kayak pokoknya semua manusia ketika di bulan Ramadan itu otomatis mempunyai ataupun setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka lebar-lebar. Kalau kita melihat dan merenungi
ayat yang kayaknya memang khusus Ramadan Bapak Ibu. Karena ayat ini nggak mungkin dibaca, nggak mungkin disampaikan selain bulan Ramadan. Jadi mungkin ayat ini dibaca ataupun didengungkan di depan itu setahun sekali, yaitu waktu Ramadan. Pasti syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Oke? Nah, nanti panjenengan bisa ngempair ataupun membandingkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan idza jaa Ramadan dengan sahru Ramadan, itu nanti apa bedanya? Yang kita buka dulu surat 2 ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Ya. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib bagi dia berpuasa sepanjang hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Baik. Di sini bahwa awalul ayat itu ada syahrnya, berarti bulan. Di ayat yang lain mungkin inna iddatasyuhur indallah isna asar syahr. Bulan yang ini berkaitan dengan bilangan. Tapi statement Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya muttafaqun alaih bukan idza jaa syahrul Ramadan, tetapi idza jaa Ramadhanu. Nah, sekarang apa bedanya bulan Ramadan sama Ramadan? Karena sementara ini kita itu berpuasa kalau datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kaitannya dengan turunnya ayat. Tapi ketika bulan puasa itu sebenarnya di surat 283 Syahrus Siyam.
Nah, nanti baru kemudian apa yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah." Kita harus tahu apa sih sebenarnya makna Ramadan, dan Ramadan itu ada digebyah uyah dalam bahasa Indonesia itu semuanya masuk di dalam Ramadan. Apakah automatically Ramadan itu masuk dalam diri kita? Monggo deh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, sekarang begini, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali, yaitu Iqra bismi rabbik. Nah, ini Nabi Muhammad sudah melakukan puasa atau belum melakukan puasa? Sebelum mendapatkan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad sudah pernah puasa belum? Belum. Sudah belum? Ayo. Karena jangan-jangan Nabi Muhammad, karena ayatnya belum turun loh ini. Ketika waktu pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat ini sudah turun belum? Belum. Berarti Nabi Muhammad sebelum mendapatkan Iqra bismi rabbik, Nabi Muhammad sudah puasa belum? Ini satu jamaah Nurul Iman aja terjadi dua mazhab loh. Ini bahaya kalau nggak diuraikan, bisa perang ini. Yang satu belum, ayatnya belum turun. Oke? Tapi panjenengan tahu di sini, walladzina min qablikum, karena umat sebelumnya itu sudah berpuasa. Sedangkan Nabi Muhammad itu mengikuti sebelum mendapatkan wahyu. Oh, berarti Nabi Muhammad itu sudah puasa. Oke? Sebelum ayat ini, akhirnya Nabi Muhammad menjadi manusia yang mulia, yaitu manusia yang bertakwa. Karena apa? Karena mohon maaf, bahwa kita ini sebagai manusia kadang-kadang kurang mampu menentukan mana sarana dan mana tujuan. Panjenengan sekarang ini berpuasa, satu, panjenengan itu punya tujuan apa? Bertakwa. Oke. Sekarang sarananya apa? Puasa. Sekarang puasanya ini yang mana berarti sarana. Ketika panjenengan melakukan sarana ini,
terus belum sampai kepada tujuan, kira-kira yang salah tujuannya apa yang salah sarananya? Oh, jangan-jangan sarananya kita melakukannya belum pas sehingga nggak sampai kepada tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa terus kemudian ketika Ramadan Nabi Muhammad akhirnya mendapatkan wahyu, maka disebut permulaan ayat turun di bulan Ramadan. Tapi kenapa kok statement Nabi bukan idza jaa syahrul Ramadan, tapi jaa Ramadan? Oke, ini yang pertama. Sekarang pendekatan sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, hitungannya hitungan bulan Hijriyah apa hitungan bulan Masehi? Masehi ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan muncul tahun Hijriyah? Ketika Nabi masih sugeng apa ketika Nabi sudah wafat? Ketika Nabi hijrah apa ketika Nabi sebelum hijrah? Setelah hijrah. Oke. Sekarang pertanyaan nih, sudah pernah belum panjenengan nyari kira-kira syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu huda itu diturunkan oleh Allah setelah apa sebelum? Ayo. Karena apa? Karena tahun Hijriyah itu ditetapkannya setelah Nabi wafat ketika Khalifah Umar Ibnul Khattab. Berarti Muharram, Safar, itu kan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu ditetapkannya. Berarti Ramadan ditetapkannya kapan? Saya ulangi, bulan yang masuk dalam Hijriyah. Berarti ditetapkannya setelah Nabi wafat. Oh, berarti jangan-jangan Ramadan ini tidak hanya nama bulan. Dan ternyata pendekatan etimologinya Ramadan itu adalah al-harik, bukan pembakar tapi kebakaran, hasil dari pembakaran. Pertanyaannya sekarang, nanti kita akan jeluntrungane kenapa Nabi Muhammad berstatement idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau panjenengan ditanya oleh anak cucu bagaimana panjenengan menjelaskan ini, pasti kalau kita nggak tahu ureannya, pokoknya statement Nabi begitu. Jeluntrungannya gimana? Satu nih ya, surat 3 133 134 133 tok aja. Kan tadi puasa menjadi sarana, goal gate-nya adalah bertakwa. Kalau Nabi Muhammad sebelum sebelum mendapatkan wahyu, beliau sudah puasa, beliau akan menjadi orang yang bertakwa nggak? Bertakwa kan? Lanjut ayatnya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
للمتقين. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oke. Kalau manusia itu bertakwa melalui sarananya puasa, oke? Pintunya terbuka enggak? Pintunya surga terbuka enggak? Kapan? Pintunya terbuka kapan? Kalau bertakwa apa kalau puasa? Ulangi lagi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oke. Jadi surga itu disediakan untuk orang yang berpuasa apa yang bertakwa? Mosok sih? Emang orang puasa ada yang nggak takwa? Ojo ngomong banyak ngonoran nggak enak, kasihan sing puasa itu. Loh, ini nggak saya paksa ya. Oh, berarti ketika kita ini melalui sarana ini, kemudian kita bertakwa, maka pasti sing jenenge pintu surga terbuka dong. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa? Gitu loh. Kenapa? Kalau di sini itu kan disuruh kepada apa? Kalau panjenengan mengimplementasi, menjadikan karya nyata ayat ini, karya nyatanya apa ini ayat ini? Bersegera kepada ampunan Tuhanmu, yang panjenengan kerjain apa? Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu, yang panjenengan kerjain apa? Istighfar. Istighfar itu apa sih, Bu? Mohon ampun apa ampunan? Ayo, ini bahasa Indonesia nih loh. Ampunan ya. Sekarang yuk, iki belajar bahasa Indonesia lagi. Apa bedanya ampunan sama mohon ampun? Apa? Kalau mohon ampun, oke. Mohon ampun itu proses, tapi ampunan hasil dari proses. Oke? Nah, perintahnya Allah, oke, ini disuruh bersegera kepada ampunan apa kepada mohon ampun? Oke, sekarang yuk kita lihat, ampunan itu hasil dari apa? Hah? Hasil dari istighfar. Oh, enak banget orang Islam ya. Istighfar cukup langsung diampuni. Ya enggak apa-apa. Biasanya kalau istighfar itu masih mudahan diampuni. Yuk kita lihat nih. Di sini nanti ampunan sebagai apa? Di surat 34 As-Saba ayat 4. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.
supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Oke. Di ayat ini ampunan itu predikatnya sebagai apa? Sebagai apa? Coba ulangi lagi. Yang pertama panjenengan tekan. Supaya Allah memberi balasan. Tahan. Supaya Allah memberi balasan kepada siapa? Iman dan beramal. Balasannya apa? Ampunan. Oke, sekarang. Jadi ampunan itu balasan orang yang minta ampun, apa balasan orang yang beriman dan beramal soleh? Oh, berarti bukan istighfar. Bagian. Oh, bagian. Oke, bagian. Surat 3 ayat 135. Karena ketika mohon ampun itu harus melalui proses. Sementara ini kalau kita mohon ampun itu melalui proses ini enggak? Jangan-jangan ketika kita istighfar itu kita nggak tahu salah kita loh. Panjenengan ketika ngomong astagfirullah, 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 kira-kira bayangin kesalahan bar ngomeli pasangan nggak? Mestinya. Tapi sementara ini pasrah bongkoan, pokoknya astu istighfar ya Allah gitu. Lanjut. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa. Tahan. Jadi proses mohon ampun itu ngapa dulu? Mengenali kesalahannya. Atau itu gara-gara ingat sama Allah. Sekarang ketika mohon istighfar, kira-kira ingat pora kalau checklist no ini salahku ya Allah aku salah ini. Ingat ya, alhamdulillah. Terusin. Ya nggak licin kan, nggak sampai rincian seperti itu. Semua dosa kepada. Nanti coba aja panjenengan tiba-tiba ke Ustadz Kudus, maaf ya aku salah, bingung nggak dia? Duh, salahmu apa? Nggak salah apa-apa. Makanya kenapa Nabi Adam sampai ketika haji itu ada wukuf? Karena Nabi Adam tahu salah, maka mengakui kesalahan. Orang yang tahu salah ataupun orang yang tahu salah dan mengakui kesalahan, karena satu dia tahu kesalahan, yang kedua tahu kebenaran. Maka nanti ketika Allah bersegera kepada ampunan, ini maksudnya karya nyatanya gimana? Selama ini ketika bersegera kepada ampunan, pasti kita mohon ampun. Padahal ampunan tadi balasan orang yang beriman dan beramal soleh. Yuk kita uraikan nih.
panjenengan mengamalkan ataupun mengimplementasikan iman di dalam kehidupan kita dengan apa? Amal soleh. Oh, dengan amal. Kan tadi iman dan amal soleh. Iman sendiri, amal soleh sendiri. Loh, bener ya? Karena al-iman at-tasdiq bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sendiri berstatement kepada kaumnya, kepada para sahabatnya ketika itu, ayyuhan nas lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu atau sehingga kamu beriman. Oh, kalau kita pendekatannya bahasa, hatta itu adalah harful ghoyah, goyahnya kepada keimanan. Yuk kita lihat sekarang, kira-kira iman sekarang kita ini, iman baru ngaku-ngaku pengakuan kita, apa keimanan kita sudah diakui oleh Allah nih? Karena nanti ketika kita imannya benar, pasti dikasih stempel oleh Allah, imanmu benar. Jangan-jangan iman kita sekarang ini baru ngaku kita ini beriman, karena memang ada orang yang terdahulu dari kita itu ada yang ngaku Islam, ngaku iman tapi ditegur. Ente jangan ngomong beriman, karena apa? Karena belum merasuk ke dalam hatimu. Tapi laluilah dengan tunduk pasrah dulu kepada Allah. Sebelum iman yang distempel oleh Allah, kita coba lihat, ada orang yang ngaku iman tapi sama Allah ditegur. Kamu jangan ngaku iman dulu, jangan-jangan iman belum masuk. Di surat Al-Hujurat 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Tahan. Jangan-jangan sementara ini obrolan kita enggak? Aku udah beriman, aku pakai sarung. Aku udah beriman, aku pakai baju takwa. Coba sama Allah diapain? Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Belum beriman, tapi lalu dulu nih. Lanjut. Tapi katakanlah, kami telah tunduk. Bahasa Arabnya walakin qulu aslamna. Aslamna kalau di bahasa kita populernya, kami telah masuk Islam. Apakah orang yang mohon maaf, yang seragamnya Islam itu pasti tunduk patuh? Pasti. Kalau nggak tunduk patuh berarti bukan Islam, kan gitu. Berarti ketundukan dulu, makanya Islam baru iman. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita ini berdoa minta sama Allah untuk kita ini menjadi orang muslim? Pernah panjenengan minta, ya Allah jadikanlah aku ini muslim?
Ya karena sudah berasal dari orang muslim. Udah muslim apa merasa? Oh merasa. Berarti belum ya? Nggak usah jauh-jauh dan jangankan kita, Nabi Ibrahim saja itu minta sama Allah untuk dijadikan menjadi muslim. Kok kita nggak pernah berdoa itu? Kan di surat 2 ayat 128 Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah untuk supaya Allah menjadikan beliau sama anaknya itu menjadi muslim dan anak cucunya. Enggak? Ketika seseorang masuk Islam, maksud saya orang yang non muslim, ya, dia bersadar, itu kan dosanya diampuni. Padahal dia belum mengerjakan amal soleh. Gimana Ustaz? Amal solehnya kan mohon maaf persepsi kita. Karena dia dapat petunjuk itu mesti gara-gara amal soleh. Artinya amal soleh yang dimaksud di sini adalah dia belum mengerjakan puasa, sesuai persyaratan Islam itu saja. Lah iya, kan rukun Islam, cuman kan amal soleh ini gara-gara sih. Sekarang kalau panjenengan ditanya amal soleh itu apa? Amal soleh mesti amal baik, padahal soleh itu sempurna. Contoh misalkan. Saya itu sering melihat ketika orang umroh itu kalau makan itu dia tidak pernah memikirkan orang yang di belakang dia, ngambilnya semaunya bruk, akhirnya habis, yang di belakangnya nggak kebagian. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok orang ini bisa begitu padahal dekat sama Allah? Karena menganggap mikirin dan nyisain untuk orang belakang bukan amal soleh. Ayo kalau nggak percaya buka puasa, kerucuk kira-kira ada yang double berapa? Oh ada yang triple juga. Karena menurut dia, dan mohon maaf nih, menurut dia ketika kita ini mikirin yang di belakang kita, jangan-jangan itu bukan amal soleh. Karena mohon maaf dan tidak mungkin orang itu dapat petunjuk kalau tidak ada yang namanya amal soleh. Ayo contoh nih, coba surat 6 ayat 84 juga ada. Monggo. Tapi Ustaz cek. Kan selama ini ada pemahaman ya kalau orang belum muslim itu berarti amalnya tidak tercatat. Amal tetap tercatat. Ya karena kan tidak didasari iman maksudnya. Iya, maksudnya amal itu tetap tercatat. Lu tetap tercatat kan gitu, cuman ada nilainya apa enggak? Loh iya sih, tercatat kan tetap aja tercatat. Kan ada katib. Lanjut. Ini pokoknya paradigma panjenengan teradu-adu ini. Yo pas poso-poso jangan salahkan saya, nanti habis ini lapar loh Pak. Asli. Ini benar-benar mengolah kita. Karena sementara ini paradigma kita, gitu loh. Tapi yuk kita tingkatkan nih kita nih. Enggak. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
Yakub kepadanya. Paham. Ishak itu siapa? Yakub siapa? Turunan Nabi Ibrahim. Oke? Lanjut. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Tahan. Nuh sebelum Ibrahim apa sesudah? Sebelum. Lanjut. Dan kepada sebagian dari keturunannya. Siapa itu? Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Terus? Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Tahan. Petunjuk di sini predikatnya sebagai apa? Ayo, ini kalau biasa baca Qurannya wes bablas angine, kalau disuruh merhatiin per kalimat pusing sudah. Kan jelas toh Pak di situ ya. Telah kami beri petunjuk dan kepada sebagian keturunannya Yusuf, Musa, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi beliau yang tersebut itu dikasih petunjuk gara-gara keturunannya Nabi apa gara-gara deposit kebaikannya? Bener nggak? Gara-gara deposit kebaikannya gitu loh. Nah sekarang ketika kita ini mempunyai deposit kebaikan ini, kenapa? Karena jangan-jangan mohon maaf, mereka-mereka yang belum, katanya kita ini belum bersahadat. Oke. Ini kalau saya mikir, jangan-jangan dia lebih murni daripada kita. Karena ketika panjenengan berbuat itu sudah diiming-imingi dengan balasan. Kita tidak murni kepada Allah sebagaimana statement kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita berbuat kira-kira lillahi rabbil alamin, apa li pahala, apa li surga? Jangan-jangan di bayangan kita ketika kita itu kontribusi, waduh ini pasti bulan Ramadan dilipat gandakan. Tapi nggak salah, nggak apa-apa, karena ini memang adalah bahasa motivasi supaya terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti panjenengan nggak bakalan mikir itu. Kembali tadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menjadi muslim hakiki. Karena kalau kita ini mengatakan muslim, itu pasti kita ngomong orang Islam, bener nggak? Oke, sekarang kalau di ayat muslim itu sebenarnya siapa? Monggo 228. Walaupun sebenarnya pertanyaan tadi keluar tuh, iya kan? Kita ini kan untuk membiasakan diri kan sulit. Tiap Ramadan kita ada termotivasi terus, tapi tidak sampai membiasakan sehingga di luar Ramadan kita terbiasa. Ya memang karena kita ini puasanya latihan, nggak tanding, kan latihan terus. Lah makanya yuk kita tingkatkan nih supaya ngerti nanti Ramadan itu apa. Ini belum ini masih intermezzo loh, dan sampai jam berapa ini? Lanjut. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina
jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Tahan. Jadi muslimah ini, muslim diartikan orang Islam atau diartikan tunduk patuh? Pertanyaannya, apakah kalau orang Islam itu ada atau ketika sudah Islam enggak tunduk patuh? Ada. Masa? Contohnya apa ini? Contoh kita. Oke, sekarang saya tanya. Panjenengan ketika saya ngomong haram, kalau saya suruh gambar sesuatu yang haram, panjenengan gambar apa? Babi. Terus apa lagi? Topi miring lah ngono. Kuntul. Surat 7 ayat 33. Jangan-jangan kita ngelakuin yang haram terus loh. 7 ayat 33. Bismillah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayril haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharapkan perbuatan yang keji. tahan. Pernah nggak gambarin perbuatan? Karena sementara ini mohon maaf, legalisasi halal cuman ada di makanan. Pertanyaannya sekarang ada dua loh ya, yang dohir dan yang batin. Panjenengan kira-kira bisa nggak ngidentifikasi yang batin? Ya, kalau batin seringkali tidak merasa. Pertanyaannya berarti kemungkinan nggak kita melakukan? Berarti melakukan yang haram nggak? Kalau melakukan dan Allah mengharamkan, berarti kita muslim nggak? Ya muslim mereka gak enak sampai ngomong. Loh, enggak, ini untuk menggugah paradigma kita. Maksud saya, yo sok sip gitu loh, Dan. Kadang kita ini sudah merasa sip gitu loh. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Merasa, tapi habis itu kita perbaiki gitu. Karena ini sementara ini gitu loh. Sekarang panjenengan contoh. Kalau saya tanya nih, kenapa judi sama minum yang namanya khamr itu kok haram? Memabukkan apa gara-gara itu kerjaan setan? Yo kita, lo ini gara-gara denger nggak pernah. Saya takut kalau saya buka ayatnya, ini ayatnya baru. Padahal ayatnya sudah lama. Surat 5 ayat 90. Ini kenapa haram? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan tangan adalah termasuk perbuatan syaitan. tahan, ayo. Jadi minum judi goro-goro memabukkan atau goro-goro kerjaan setan? Kerjaan setan ya. Oke, sekarang saya tanya, Bu, berselisih akhirnya sampai satru sak lawase. Jari Caknan, Deni Caknan kan satru sak lawase.
pertanyaannya, berselisih kerjaan siapa? Oh, berarti kalau berselisih kerjaan setan haram nggak? Bener. 17:53. Karena apa? Memang di mindset kita ini didogma terus pokoknya haram itu material. Perbuatan nggak pernah. Paling nyuri, karena memang nyuri itu perbuatan keji. Ngasani perbuatan keji nggak kira-kira? Itu termasuk yang batin, yang selama ini nggak merasa. Puasa itu sebenarnya di sini, Pak. Puasa ini dia benar-benar tazkiyatun nafas, penyucian jiwa itu dengan puasa. Monggo. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, kebenaran. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mereka. Jadi kalau berselisih sebenarnya kerjaan siapa? Tapi kita nggak pernah kalau berselisih itu merasa kita ini sedang jadi setan. Biasanya tempat selisih di mana? Di mana-mana. Di masjid ya nek? Wong arep buka dadak rame arek. Loh, ini bukan kita ini. Kita yuk nyalahkan diri kita sendiri karena selama ini mungkin, mohon maaf, kita ini ketika membaca petunjuk Allah, kita tidak menyertakan pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Yang kedua, ada nggak ulama yang mengatakan berselisih haram? Nggak ada, karena memang nggak ada stempelnya halal. Contoh sekarang, pelit medit itu kerjaan siapa? Halal apa haram? Boleh. Karena nggak ada yang haramin. Oke? Ini loh maksudnya tadi, bahwa Nabi Ibrahim sendiri masih munajat kepada Allah menjadi muslim, tapi muslimnya adalah tunduk patuh. Makanya ketika pertanyaan apakah ada orang Islam itu nggak tunduk patuh, ya contoh-contoh yang dilakukan ada. Oke, sekarang kembali nih, kenapa orang ketika Ramadan futihat abwabul jannah, padahal jannah itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa? Kenapa ini? Karena satu, ketika panjenengan puasa terus panjenengan menjadi manusia yang bertakwa, balasannya dahsyat. Surat 8 ayat 29. Pernyataan Nabi tadi kan tidak menyebutkan bulan. Enggak. Ramadan. Iya. Tapi selama ini persepsi kita adalah bulan Ramadan. Bener. Yang mungkin perlu di. Lah ya, ini belum ke situ dan nanti ini mau akan nyantai, tenang, sabar. Ini gara-gara Pak Iskandar itu sabar, lek gak enak tau. Nikmati ya kudu sabar, dan ini nikmat Allah loh. Jangan-jangan hari ini nuzul Quran loh. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. tahan dulu. Tadi
sarana puasa untuk menjadikan kita bertakwa. Kalau bertakwa kita dikasih apa? Furqan itu apa? Nama lain daripada Quran. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oke? Jadi kalau bertakwa, lanjut. Dan menghapuskan segala kesalahan. Dan menghapus segala kesalahan. Berarti panjenengan tugas kita mencari apa ya sehingga Allah itu menghapus kesalahan. Lanjut. Dan Allah menginginkan yang besar dan mengampuni dosa-dosa. Mengampuni dosamu. Oke, berarti ketika orang bertakwa dapat balasan Allah apa? Furqan. Terus dihapus dosa, terus diampuni. Suci enggak? Suci enggak? Suci dari dosa. Maka Ramadan itu ini. Maka pembakarannya melalui puasa, hasilnya Ramadan, yaitu kondisi panjenengan sudah dihapus kesalahan, kemudian diampuni dosa, terus dikasih furqan. Oke. Dalam panjenengan dapat predikat ini, kira-kira surga terbuka enggak pintunya? Terbuka. Kalau panjenengan dapat 3 ini, mohon maaf, pintu neraka tertutup enggak? Tertutup dong, wong panjenengan diampuni, panjenengan dihapus kesalahan, dapat furqan. Karena panjenengan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Yang ketiga, setan bisa enggak ganggu orang ini? Kalau Ramadan yang sekarang, setan katanya dibelenggu, ada yang ucul. Loh. Berarti mohon maaf, kasihan nanti kalau begitu. Nabi Muhammad berstatement tapi nggak nyata. Kalau persepsi kita bahwa Ramadan tadi syahru, karena Nabi Muhammad tidak pakai syahru Ramadan, tapi idza jaa Ramadan. Maka ketika sudah suci, Allah akan menurunkan yang namanya Quran. Baru syahru Ramadan unzila fihil Quran. Berarti Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu, beliau sudah puasa, terus kemudian puasa beliau menjadikan bertakwa. Nah, sekarang tadi ampunan itu iman dulu. Sekarang kita ini, yuk wes kita anggaplah kita ini baru mengaku iman. Supaya iman kita distempel, imanmu bener, apa yang kita lakukan? Surat 2 ayat 177. Berarti makna syahrul Ramadan kita kurang apa? Kalau syahrul Ramadan, syahrunya itu adalah bulan, karena iddatas syuhur isna asar, berarti yang 12 bulan syahrnya lo ya. Oke, pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad pernah berstatement, lau ta'lamu ummati ma fir Ramadan la tamannauna anna kulla syahrin fis sanati Ramadan. Ayat ini bisa wujud enggak? Hadis ini bisa kalau Ramadannya yang panjenengan dalam kondisi suci. Lek Ramadannya hari ini, mohon maaf, nggak mungkin terjadi, khususnya ibu-ibu. Bendino selama 1 tahun, mohon maaf, enak bapak-bapak ini jam 3 sing ngorok,
Ibu-ibu nu wis ning dapur masak. Coba setahun penuh, Bu. Ridho jenengan. Tapi kalau Ramadan tadi itu kondisi panjenengan dihapus dosa. Oke? Diampuni dosa, dihapus kesalahan, dapat. Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Maka sekali lagi syaratnya dulu ampunan iman. Iman yang distempel oleh Allah apa yang kita lakukan. Lanjut. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu kira-kira kita ini ngerjainnya gimana? Karena iman kita pasti percaya sama Allah, percaya. Ini yang baru iman Allah. Oke, lanjut. Hari kemudian, tapi bahasa Arabnya apa itu? Babil yaumil akhir. Yang akhir apanya? Ya harinya. Ya kan? Cuman kadang-kadang kita ini pokoknya akhirat aja. Padahal mohon maaf hari akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita ini kalau belum titik delta kematian aja kemetak. Bener nggak? Jangan-jangan yang kita hina-hina sebelum mati dapat petunjuk. Kita yang sekarang dapat petunjuk mau mati malah disesatin. Apa nggak takut kita? Ya kan? Nah, makanya di situ hari kemudian bagaimana kita ini beriman kepada hari kemudian? Apa cuman yakin percaya? Nanti ada aplikasinya. Oh, berarti harus siap-siap ini harus diuraikan. Lanjut. Malaikat Allah, yakin panjenengan dengan malaikat Allah. Beriman, imannya percaya apa yakin? Yakin. Contoh banget. Panjenengan pernah enggak berbicara sama malaikat? Enggak yakin, ayatnya ada. Coba 58 ayat 12. Bagaimana kita mengimani? Nggak apa-apa Bu, belajar berkomunikasi nggak apa-apa, diomong gendeng nggak apa-apa. Cuman ada syaratnya. Panjenengan beriman kepada malaikat karena sementara ini panjenengan disebutkan 10. Tidak pernah panjenengan, nggak usah jauh-jauh aja lah.
panjenengan itu kalau ngomongin anak, ngomongin yang jaga anak apa ngomongin personalisasinya anak? Nggak pernah ngajak ngomong yang jaga dia. Coba 11 ayat 13. Ini dulu, nanti malaikat ini gara-gara beriman kepada malaikat. Kalau enggak kebalik 13 ayat 11 nih. Panjenengan beriman enggak dengan ayat ini? Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yanfa'unahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Ada enggak di anak panjenengan? Ada. Atas perintah siapa? Malaikat ini menjaga manusia bergiliran. Atas perintah Allah. Tapi pernah enggak panjenengan ngomongin anak, ngomongin yang jaga? Nggak pernah, karena tahu malaikat cuman Israfil, Jibril, Mikail, Ridwan yang dicari-cari paling Ridwan. Kasihan Israfil nggak pernah dicari. Loh, ini kan jelas bahwa di dalam diri manusia termasuk anak-anak kita. Maka kalau nggak percaya, Bu, mohon maaf nih, panjenengan punya cucu yang kecil nggak sekarang? Panjenengan perhatiin, jangan tidur jam 1 ke atas. Ngolak dolanan. Sing ngajak dolanan guyang-guyu yo iki. Makanya mohon maaf, ibunya bapaknya udah tidur, anake guyang-guyu dhewe. Lek guyang-guyu dhewe kan berarti enggak beres. Ini Bu main. Makanya kepada anak ngomong sama ini, karena mohon maaf, malaikat itu utusan siapa? Pertanyaannya, bahasa Arabnya utusan apa? Rasul apa utusan? Nah, kita ini kalau mau bicara dengan Rasul, Rasulnya yang mana? Loh kan? Karena sementara ini mohon maaf panjenengan kita semuanya kalau di pelajaran SD sampai kuliah ya Rasul itu cuman manusia. Padahal di surat 22 ayat 75 Rasul itu ada 2 dari malaikat sama manusia. Bisa nggak kita ngobrol sama yang ini? Monggo 22 ayat 75. Kayaknya bersambung ini, sudah jam 6. Ini kalau diterusin pasti lapar loh jenengan. Ini gila. Sahur dipikir sarapan, ini jamak takhir apa jamak takdim ini. Lanjut. Salah. Makanya rasa ngundang arek siji iki salah kabeh. Bukan salah, wong awake dhewe ora ngerti ya. Lanjut. Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Artinya Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat. Oke, dari malaikat ya. Berarti Rasul itu bisa dari malaikat nggak? Loh memang iya. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak panjenengan itu ngobrol, komunikasi, berinteraksi dengan malaikat yang selalu menjaga anak cucu jenengan? Bisa nggak?
Caranya gimana Ustaz? Ini cerdas pertanyaannya. Nggak usah jauh caranya piye. Pertanyaannya, ini nanti kalau sudah diketahui caranya gelem nglakoni ora? Ayo mesti lah insyaallah. Nafsu besar tenaga kere yang niki. Pengen tapi lek didudui. Insyaallah. 58 ayat 12. Sing penting sanggup ngono lho. Nanti kalau nggak mampu, lah itu utusan Allah gitu loh. 58 ayat 12. Enak kalau puasa itu gini, jam 6 nggak ada sing ngawe-ngawe ya. Coba ini kalau nggak puasa, jam 6 wis enek sing ngawe-ngawe ning mburi, ndang cepet rek, ndang cepet rek. Lanjut. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar wa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, tahan. Rasul siapa? ya selama ini aku asbabul wurud Gak usah asbabul wurud lah. Iki goro-gorone nek sedekah terus akhirnya teko asbabul wurud. Sekarang panjenengan ngomong Nabi, ini orang awam nggak percaya. Nabi sudah wafat katanya. Bener nggak? Yang masih ada berarti siapa? Malaikat kan? Gampang. Maksudnya, ya mohon maaf, memang asbabul wurudnya ada. Asbabul wurud nanti kita kalau bicara itu 2 SKS. Berapa hari kalau SKS kuliah? Ngur sak jam mau katene 2 SKS. Lanjut. Ngene iki lho bareng ditekoki enek syarate ngene iki terus asline mau gara-gara insyaallah aku mau. Lanjut. Hai orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Sulit iki. Wong arep ngomongnya anak ya dadak berbuat baik. Makanya gak tembus. Terus nggak usah doa-doa lah, sedekah dengan doa aja lah. Semakin banyak panjenengan minta, semakin ego tinggi nggak namanya? Jenengan itu kalau bangun malam minta apa doa? Nah, minta sama doa beda, Bu. Kalau doa itu ud'uni astajib. Oke? Kalau minta fa idza sa'altumuni u'tikum. Beda. Sementara ini kita ini minta podo karo doa, beda. Doa itu menghadirkan ruh ilahiyah di dalam diri kita. Nah, sementara ini kalau panjenengan bangun malam minta apa doa? Bu, dulu saya juga gitu. Loh enggak, aku kisin. Saya itu kalau banyak minta, sebenarnya kalau imam terus doanya panjang, gue ngisin. Isinya nyapa? Loh, saya ini mohon maaf, pengabdianku terhadap Allah Subhanahu wa taala belum ada apa-apa ya Allah. Loh, aku kok minta. Makanya mohon maaf panjenengan, semakin banyak minta panjenengan mesti ego, nggak mungkin panjenengan doain tetangga. Ayo terakhir siapa yang doain tetangga? Jadi gini loh, ut'uniki serulah aku maka nyembadani. Oke? Jadi gini. Ya, ini gara-gara panjenengan istajabah sama ujib sama.
Kalau astajib, ketika panjenengan itu berdoa, maka Allah minta syarat. Itu namanya astajibu. Di surat 2 ayat 186. Jenengan kalau ngajuin proposalnya harus memenuhi syarat. Gitu loh. Tapi kalau ud'uni astajib, nanti ketika panjenengan ngundang Allah, terus kemudian Allah minta syaratnya, gitu loh nanti ini. Coba. Ini panjenengan mohon maaf loh harus jenengan kalau cuman pakai ini sama ini tapi ini enggak, angel. Karena kita mulai kecil, dari kecil sampai sekarang kalau baca Al-Quran nggak pernah mengikut sertakan ini. Apalagi yang pandai baca Quran biasanya, mohon maaf. Makanya sekali lagi, perlahan-lahan ini puasa Ustaz. Perlahan-lahan, yuk nanti sampai sini fal yastajibuli sama dengan astajib lakum. Ini sama dengan ini. Ya, cuman kalau astajib lakum itu mutakalim. Kalau ini itu lil ghaib, orang ketiga tapi perintah. Tapi konjugasi katanya sama dari satu asal. Ini pendekatan etimologi. Monggo. Ustaz, memang selama ini kan orang pahami ayat ini kan secara tekstual ya. Bukan gara-garanya panjenengan cuman sampai sini tok. Ini nggak diterusin. Ngeles ya. Bener nggak? Ketika di depan ngomong diterusin ini nggak? Paling wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujubu da'watad idza da'ani aja. Karena di situ ada fa sababiyahnya dan ada lamnya perintah, lamul amr lil ghaib gitu loh. Jadi orang ketiga. Lanjut. Nanti ketahuan di sini, perlahan-lahan aja coba. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Jadi lek pengen Allah mengabulkan doa, ngapain? Memenuhi permintaanku. Segala apa sebagian? Coba ulangi lagi. Maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Segala perintahku. Tapi panjenengan mesti kebalik. Bar diwehi lagi memenuhi, kuwi nyogok. Loh bener gak? Nyogok itu anu Bu apa? Riswah itu loh. Nyuap. Kebanyakan gitu loh. Kita ini nggak usah jauh-jauh lah. Anak jenengan itu loh, goro-goro jenengan tuh nyuruh pasti panjenengan embel-embeli apa? Mau kok tawehi sama nyerintil akhirnya sama kan? Padahal maksudnya, kalau kamu pengen aku ngijabahi, penuhi segala perintahku. Lanjut. Dan dalam mereka beriman. Dan berimanlah kepadaku. Pertanyaannya, kita mohon maaf berdoa, tapi nggak pernah memikirkan syarat dan ketentuan. Kita bingung redaksi. Ayo kalau nggak percaya, doanya kayak mana? Pernah nggak nanya syaratnya apa ini?
Kita ini bingung dengan redaksinya, bagaimana cara membuat proposal redaksinya. Tidak pernah kita ini lebih konsentrasi kepada syarat, karena syaratnya maka penuhilah segala jangan panjenengan balik setelah dikasih baru memenuhi permintaan. Iki lho gak izin. Aslinya Allah itu izin, lek panjenengan buka karangan Imam Ghazali, mohon maaf, Allah izin karo malaikat. Panjenengan iki dijagokne karo Gusti Allah loh sebagai khalifah Allah. Ternyata gapleki kabeh ngene. Loh, bener gak? Sebelum Adam diciptain, mohon maaf Bu, dijokne kaedah malaikat, aku mau menciptakan manusia menjadi khalifah. Han, saya mensucikan terus loh Han. Aku luweh tahu. Ternyata sing dijagokne gapleki kabeh. Kira-kira izin ora. Ngono lho. Oke, pokoknya jangan dimasukkan hati loh Pak ya. Nah, ya, masukkan benar-benar nanti pendengaran, akhlak pendengaran, jangan dibuat status, jangan didiskusikan. Renungi iyo ya, engko lak mesti ngono. Oh koding oh panjenengan mesti keluar ngono. Nah, oh ngono mesti. Kalau sudah ada oh tapi saya mingkem, angel. Angel tuturane lek wis mingkem melek oh insyaallah. Karena ketika oh itu koding panjenengan menemukan sesuatu kayak Lailatul Qadar. Nah, berarti memenuhi permintaan terus kemudian beriman gitu loh. Maka kalau panjenengan buka nanti di Al-Mawaid itu ada satu ud'uni, yang satu sa'altum. Sementara ini kita ini sa'altum tapi nganggep, karena mohon maaf panjenengan itu lebih tertarik kepada miliknya Allah daripada Allah sendiri. Ayo, panjenengan itu lebih suka dikasih apa kepunyaan Allah bukan Allahnya. Ayo bener nggak? Doa itu Pak, panjenengan menghadirkan ruh ilahiyah supaya wujud 57 ayat 4. Kalau sudah 57 ayat 4 Shadaqul Azim, ud'uni astajib lakum, nggak usah minta panjenengan dikasih, tapi tetap. Dia hanya menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersama yang di arsy. Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau sudah mengundang Allah, akhirnya Allah ada di mana? Ayat ini Allah di mana? Ulangi lagi, sesungguhnya dia dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah di mana? Oh, kan? Bahasa Indonesianya loh nih yang dibaca. Dengerin Bu, jangan pakai nafsu jawabnya. Ulangi lagi dan yang perlahan-lahan. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah di mana? Di mana kamu berada. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Allah di mana?
nggak ada yang pede, nggak ada yang ngomong bersama saya. Ini kan bersama kamu. Allah nggak ngomong di dalam hati, yang ngomong dalam hati siapa? Loh, maksudnya gini loh, dan ketika panjenengan ngundang, cuman kan selama ini panjenengan nggak ada ini. Karena selama ini kita minta. Ayo minta apa? Ya minta rezeki, paling banyak minta rezeki. Loh bener nggak? Wong panjenengan iki mohon maaf awake dhewe iku lek eling Gusti Allah iku pas lara. Ayo coba lara. Titik molet Allah. Ya. Titik Masya Allah. Biasa. Oke? Ya. Jadi ketika Ramadan, Pak, kembali lagi. Itu ketika sudah kita mendapatkan ampunan, segala dosa dihapus, kemudian mendapatkan furqan. Makanya kalau panjenengan sudah dapat predikat ini, Allah berstatement, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini jaganen selalu ada di dalam dirimu. Apa? Berarti masih ada uraiannya. Satu, apa perbuatan yang diridhoi Allah sehingga dengan perbuatan itu dosa panjenengan dihapus, dosa panjenengan diampuni. Yang kedua, perbuatan apa yang diridhoi oleh Allah yang dengan perbuatan ini kesalahan panjenengan dihapus. Yang ketiga, Quran sebagai cahaya, Quran sebagai petunjuk. Perbuatan apa yang diridhoi oleh Allah sehingga panjenengan dikasih petunjuk. Oke? Setelah bulan Ramadan ini lakuin. Bener nggak? Iki podo karo mohon maaf, jangan tersindir. Jangan-jangan kita ini sekarang sholat subuh di sini ini gara-gara goro-goro poso, goro-goro Ramadan, mergane apa? Pahalane dilipat gandakan bar poso. Loh, enggak, ini jujur begitu enggak mindset kita? Maksudnya gini loh Dan, yuk wis talah, nggak usah berpikir itu ketika panjenengan sudah berstatement lillahi robbil alamin, nanti balasan-balasan itu jadi metik. Seiring dengan pengabdian panjenengan lillahi robbil alamin, seiring pula balasan ceng gitu. Sementara ini kita buat manual. Saya pergi waktu bulan Ramadan supaya dilipat. Salah? Enggak salah. Ya cuman kalau sudah tahu agak tolol dikit lah. Latihan terus. Latihan terus. Makanya mohon maaf, statement Nabi, kalau mati di bulan Ramadan itu mati yang beruntung. Gitu. Penjahat mati tabrakan atau sambo yang dihukum mati, minta aja bulan Ramadan. Oh mati. Maksudnya Ramadan itu yang tadi loh Dan apa? Dihapus kesalahan, diampuni dosa, dapat furqan. Itu disebut Ramadan. Oke? Nggak usah diperpanjang. Sebenarnya harus menguraikan itu Dan, karena sebenarnya nggak lengkap. Cuman sekali lagi nanti kalau kebanyakan ayat gumoh batal puasanya. Yuk kita munajat kepada Allah, semoga kita, anak cucu kita dan seluruh keturunannya menjadi manusia muslim dan keturunan yang muslim, tunduk patuh terhadap Allah di mana saja berada.
ada sehingga panjenengan ndak khawatir nanti anakku ngopeni aku pura. Kalau nggak ngopeni, nggak perhatian, berarti mohon maaf ini anak cuma didoain, ya Allah mudah jadikanlah anakku sukses, bukan tunduk patuh. Yo jangan salahin anak, oh nggak pernah doain muslim. Oke, yuk munajat ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah hayal qiraatil furqan al-fatihah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kedua orang tua kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana ampunan yang telah Engkau berikan kepada para nabi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunan daripada anak cucu kami menjadi hamba Engkau yang tunduk patuh di mana saja berada. Rabbana ja'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya menjadi perwujudan yang mewujudkan keinginan-keinginan-Mu ya Allah di muka bumi ini, wabil khusus di negeri kami tercinta, wabil khusus di keluarga kami masing-masing ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kami rindu dengan akhlak Engkau ya Allah, maka untuk itu berikanlah akhlak Engkau yang mulia kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunan ya Allah, sebagaimana akhlak Engkau yang mulia yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khair khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada panjenengan semuanya saya mohon lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, mohon maaf batin dan barakallah. Mohon maaf batin. Mohon maaf batin.